warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang saya hormati aparat pemerintahan lingkungan setempat, yakni Bapak Ketua RT. Ada Pak RT, Pak? Bapak RT paling kecil badannya ya Pak. Tapi walaupun kecil, kepala daerah Pak, kepala daerah tingkat 7. Kalau wali kota nggak datang ya beliaulah wali kota kita di sini. Dan hebatnya di Bandar Lampung ini RT itu dipilih masyarakat. Artinya kedaulatannya lebih kuat. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Ta'mir Musalla At-Taubah Bapak Indrajaya SEMM, yang kumisnya agak tipis ya Pak, enggak tebal, itu kumis genit itu namanya. Ketahuan katanya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Pelaksana Maulid Nabi Bapak Haji Yusuf Effendi, yang saya hormati Bapak Haji Marianto, bapak-bapak, orang tua, para sesepuh, juga dari Masjid Al-Ikhlas atau dari musola lingkungan sekitar, jamaah peringatan Maulid, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anak-anak yang sangat kami sayangi. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih sore, jangan ngantuk dulu. Walaupun yang namanya ceramah itu kan komunikasi satu arah. Artinya yang enak yang ngomong. Kalau yang ngedengar itu tergantung situasinya. Lagi masuk angin yang gak enak Pak, lagi demam gak enak. Makanya ada yang mendengarkan ceramah itu semangat, moodnya lagi bagus. Saking semangatnya kepalanya ngangkat, matanya melotot. Ada juga yang mendengarkan ceramah itu khusyuk. Saking khusyuknya kepalanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran taunya. Tapi itu lumrah, itu manusiawi sekali, ngantuk manusiawi. Namun yang paling penting malam ini kita ini bukan duduk ngumpul kongko-kongko tanpa tujuan, tapi kita memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan dengan ini menjadi satu wasilah pembuktian kita cinta kepada Nabi. Artinya kalau kita cinta kepada Nabi, nanti di akhirat kita berkumpul bersama Nabi. Allahumma amin. Al-mar'u ma'a man ahabba. Dikarenakan seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta.
Bapak Ibu, terima kasih karena saya diundang untuk menyampaikan tausiah malam ini. Dan ini sudah ketiga kalinya saya di Mushola At-Taubah. Dulu sekali malam ya Pak, nggak tahu momen apa, kalau nggak salah Muharraman. Dan sekali pengajian ibu-ibu yang tingkat kelurahan itu yang siang. Dan malam ini kita berjumpa kembali. Pertama saya ingin menenangkan dulu. Karena kita ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Yang paling penting harus saya tanamkan Pak, wabah ini memang benar ada sebagai ujian dari Allah. Tapi mikirnya jangan ngawang. Karena ada orang mikir corona ini bikinan Cina, Tiongkok katanya. Ada yang juga ngomong corona ini bikinan Amerika, Yahudi, Bill Gates katanya. Itu mikirnya menurut saya ngawang. Pikiran kayak gitu kalau nggak punya pijakan bisa stres kita. Depresi, masuk rumah sakit jiwa. Pikiran yang paling benar, corona ini takdir Allah. Ujian untuk kita. Maka ucapan yang paling tepat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik kepada Allah. Kecuali kalau wabah kayak gini ini baru sekarang terjadi Pak. Wajar kalau kita curiga. Zaman Nabi ada wabah taun, ribuan orang mati. Itu nggak tersiar. Kalau tersiar mungkin seluruh dunia banyak yang mati. Zaman tabi'in ada, bahkan setiap 100 tahun sekali ada wabah yang menggemparkan seperti ini. Pas 100 tahun yang lalu di tahun angka kembar 1919, ya kita belum ada Pak. Dimulai tahun 1918 flu Spanyol, puncaknya di angka gandeng 1919. Saya baca di Google korban jiwa yang mati gara-gara flu Spanyol 100 juta orang meninggal. Jadi nggak seberapa corona ini sebetulnya. Seabad sebelumnya lagi flu Prancis, puluhan juta orang meninggal dunia, sampai digambarkan sepertiga penduduk bumi mati gara-gara virus itu. Nah, ketemu di abad kita angka kembar lagi, angka gandeng. Dimulai tahun 2019, tapi puncaknya di angka gandeng lagi 2020. Saya baca-baca itu yang meninggal baru 500.000 sekian. Sejuta belum nyampe, mudah-mudahan nggak nyampe. Allahumma amin. Apalagi 100 juta kayak flu Spanyol. Jadi jangan seolah-olah kita ini tumben sama flu ini, sama virus ini. Bahkan di tahun saya masih kecil, saya sih nggak ingat Pak, cuman baca ulang saja. Ada virus meningitis, yakni yang menyerang selaput otak. Kalau corona kan paru-paru, ini yang menyerang selaput otak. Terjadi di Afrika, gara-gara virus meningitis, Mekah lockdown. Haji ditutup di tahun itu, tahun 87, 86, 87. Mekah di lockdown, umroh nggak boleh, haji nggak boleh. Jadi kalau tahun kemarin ini, tahun ini kita nggak bisa haji, jangan tumben. Dulu juga nggak bisa haji, sama saja. Setelah ditemukan vaksin meningitis, boleh haji, boleh umroh. Sama nanti kalau ditemukan vaksin corona, boleh haji, tahun depan boleh umroh. Walaupun belum ketemu vaksinnya, umroh sudah mulai dibuka. Tapi sayang Pak, banyak kabar jamaah haji Indonesia sampai di Mekah terinfeksi virus corona. Jadi repot urusannya. Makanya saya sarankan ngebet banget umroh. Saya sarankan gak usah dulu Bu, gak usah berangkat-berangkat, karena di sana iklimnya dingin, gampang nularnya. Nanti kalau sudah ketemu vaksin, berangkat umrah tapi vaksin dulu. Jadi saya ingin tegaskan bahwasanya wabah ini ada, iya. Wabah ini ujian dari Allah. Maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi beruntung Pak, kita tinggal di Indonesia. Indonesia ini tingkat kesembuhan pasien coronanya tertinggi sedunia internasional. Indonesia ini nggak di lockdown. Kalau menurut kalkulasi orang barat, mestinya paling dikit yang mati di Indonesia ini 5 juta orang gara-gara corona.
tapi nggak banyak yang mati. Artinya bangsa Indonesia ini lebih imun, lebih kebal dengan corona. Jadi sebetulnya masalah corona ini masalah imunitas. Jadi mohon maaf, masker ini Bapak Ibu cuman alat bantu yang pengaruhnya nggak terlalu penting, nggak terlalu prinsip, tapi dipakai untuk pencegahan bagi kita. Tapi ya jangan juga terlalu serius makainya. Ya saya mengapa ceramah nggak pakai masker Pak? Bau jigong. Ya kalau kelamaan ngomong kan keracunan jigong sendiri. Maka Bapak Ibu sekarang nih kita sudah hadir di sini pakai masker. Maskernya boleh naik, turun, lagi ngap turunin, udah kira-kira bagus naikin lagi. Yang penting kalau flu pilek jangan ke musola, jangan ke masjid, tahu diri. Nah, gua lagi demam nih, lagi flu nih, badan kurang enak, sudah pensiun dulu ke musola, sholat di rumah. Bukan nggak boleh ke musolanya, kita mencegahnya itu. Tapi kalau lagi sehat begini, ya kalau bersin, pakailah masker, tutuplah mulutnya, antisipasi. Tapi coba kita bandingkan sama perawat dan dokter di rumah sakit itu Pak, APD-nya lengkap, udah kayak astronot, tapi masih kena corona. Tetangga saya kena corona Pak, padahal dia bukan ngurusin pasien corona, tapi kena di rumah sakit. Kurang apa, disemprot disinfektan apa tuh ya, dipakein mandi, katakanlah hand sanitizer itu, udah pakai ini itu sebagainya, tetap saja kena. Artinya memang persoalannya bukan yang dari luar, tapi imunitas, daya tahan tubuh. Makanya benar kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, kecemasan itu separuh dari penyakit. Justru kalau kita nih pede nih Pak, pikiran tenang, hati yakin, hidup damai, nggak terlalu ketakutan, malah kebal. Coba yang dikit-dikit takut, nyambut tamu nggak mau, dikunci semua, nggak ada gaul kemana-mana, ketiban keluar sekali langsung kena corona. Karena rasa takut yang berlebihan. Makanya saya setuju dengan pendapat dokter yang dari Jawa Timur itu, hati-hati, penyebab penyakit bukan makanan, penyebab penyakit bukan virus yang datangnya dari luar, penyebab penyakit bukan makanan. Maka Bapak Ibu jangan terlalu banyak pantangan. Mulai sekarang Pak, pantangannya nggak usah terlalu dibatasi. Hidup ini harus bahagia. Masa nggak boleh makan ini makan itu, cuman tiwul aja yang dimakan. Ya sengsara lah hidup. Coba bandingin sama saudara kita yang di kampung itu Pak, rumah geribik, makan nasi, sayurnya nangka santan, nyambel seruit terasi, kemudian pakai ikan asin, makan 3 piring, lalapnya jengkol, petek sama jaling, tapi nggak sakit. Itu orang kampung kan enak ya Pak, apa jadi lantaknya semua itu. 3 piring, habis makan kekenyangan tidur, ngoroh, bangun tidur nyangkol lagi, biasa aja tuh. Nah kita di kota ini payah, makan cuma segenggam, tiwul lagi ya Pak. Alangkah sengsoranya hidup. Jadi penyebab penyakit itu bukan makanan, penyebab penyakit itu pikiran. Jadi sebenarnya mengapa orang gampang sakit? Pikiran yang terbebani, hati yang kurang ikhlas. Nah pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Bu, punya cicilan nggak? Kalau ibu-ibu banyak cicilan biasanya cepat mati loh Bu. Ya karena beban Pak. Makanya di corona banyak orang stres bukan karena takut kena corona, tapi karena cicilan nggak kebayar. Karena pekerjaan Pak, banyak yang kemudian hilang pekerjaan, proyek mangkrak, kan begitu. Apalagi pengusaha catering, udah ada pesanan 100 pesta, batal. Waduh luar biasa. Pengusaha tenda banyak yang stres. Jadi bukan karena ketakutan kena virus corona, karena beban orderan close semua, belum lagi cicilan di bank harus dibayar, belum lagi kebutuhan harian. Pikiran yang membebani akhirnya jadi penyakit. Mulai hari ini bikin enjoy hidup kita. Saya senang dengan pepatah makan gak makan kumpul itu.
Penting kita senang, makan apa adanya tapi senang, tapi bahagia. Dan ingat jangan terlalu banyak hutang, karena orang berhutang jadi pelit. Orang tua telepon dari kampung, anak di Bandar Lampung, "Nak, mak sakit, mau berobat, kirimin duit. Nanti mak akhir bulan bayar mobil dulu gua." Emak keburu mati. Karena ngapa? Cicilan yang jadi beban. Makanya saya heran Bapak Ibu, kalau kita di kampung itu kan, kalau ibu saya ngomong, kalau tamu datang, cepat-cepat hantarkan air minum. Tamu nggak boleh kemana sebelum makan dulu. Luar biasa orang kampung itu Pak. Itu bahagia sebetulnya. Itulah sejatinya kehidupan yang sesungguhnya. Tapi orang kota, mengapa tidak bisa begitu? Karena terlalu banyak cicilan. Mikirin gaji sekian cukup nggak nih kira-kira buat ini itu dan lain sebagainya. Nah, stay at home. Kemarin kan kita sempat 3 bulan Bapak Ibu. Lockdown sih bukan, tapi suruh diam di rumah. Sampai-sampai pengajian aja nggak boleh. Untung cuma 3 bulan Pak. Kalau sampai sekarang bahaya itu. Karena ada keterangan dari Imam Al-Ghazali, 40 hari 40 malam saja kita nggak berangkat pengajian, cukup bekal untuk masuk neraka. Tak ulang lagi, 40 hari 40 malam nggak berangkat pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam nggak diundang pengajian, habis bekal saya. Subhanallah, iya juga Pak. Untung cuma 3 bulan, nggak berkepanjangan, stok masih ada. Stok belum habis, sudah mulai pengajian lagi, ketemu maulid, alhamdulillah. Tapi ini kita harus mesti peduli. Gara-gara corona kan orang jadi pintar bahasa Inggris, stay at home. Oh, pintar. Anak-anak sampai sekarang belum sekolah. Sekolahnya dari rumah, home schooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, tapi dapat gaji, home working. Yang kasihan buruh harian lepas Pak, gara-gara corona dirumahkan tanpa digaji. Bahasa Inggrisnya home pimpa, alaihum gombreng. Apa yang mau dimakan? Makanya tingkatkan kepedulian kita kepada sesama, terutama tetangga dan keluarga. Yang lagi bergaji ya berbagi, yang punya tabungan ya keluarkan dari tabungan. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan, kerabat kita yang gak makan. Mana qasad shadaqatum mimmal, karena sedekah tidak mengurangi harta. Bal yazdad, nanti Allah tambah. Bal yazdad, bahkan ditambah. Bal yazdad, semakin ditambah. Hadza zamanus sukut waluzumul buyut waridha bil quds ila antamut. Ini zaman-zaman memang kita mesti banyak diam. Jadi sejak 14 abad yang lalu kalimat ini sudah keluar Pak. Berarti wabah itu memang selalu datang. Zaman pasti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah di rumah, jangan pecicilan. Karena rata-rata Pak orang Lampung yang kena corona habis dari Jakarta. Berarti gampang dong kalau nggak mau kena corona, jangan ke Jakarta. Jangan ke Hong Kong, ya kejauhan lah. Jangan kemana-mana, betah-betah di rumah. Kurangi ke mallnya. Tapi kasihan juga banyak karyawan mall dirumahkan gara-gara itu. Waridho bil quds, ridho dengan persediaan makan yang ada. Ngirit dikit nggak apa-apa. Ila antamut, sampai engkau mati. Kalimat ini dikeluarkan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ulama tabi'in 14 abad yang lalu. Artinya memang fakta bahwasanya stay at home, lockdown sebagainya sudah sering terjadi. Kebetulan nasib kita ketemu di tahun kembar 2020. Yang umurnya nggak nyampe tahun ini kan nggak kenal dia virus kayak gini. Tapi nanti tahun depan juga begitu Bapak Ibu. Tahun 2121 juga akan terjadi. Ini catat ini kalau Bapak Ibu masih hidup tahun itu. Oi bener kata Ustadz Parman itu ya. Tahun agandeng lagi 2121 ada wabah lagi. Nggak tahu nama wabahnya apa. Nanti orang zaman itu yang akan ngasih judulnya. Di tahun depan lagi tahun 2222 gitu juga. Ngambil angka gandeng, apalagi angkanya genap 22. 4 langsung sama, kembar. Mungkin lebih dahsyat virusnya. Ya kalau nyampe di tahun itu, kalau kiamat duluan lain lagi. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang harus digarisbawahi, kita jalani dengan sabar,
virus ini memang ada, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bangsa Indonesia lebih kebal dengan virus ini. Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita masuk ke poin Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya tidak bahas maulidnya karena saya sendiri sudah terlalu sering membahasnya, Pak. Ada rasa bosan membahasnya. Apalagi ini mau dimasukkan di YouTube juga. Bapak Ibu, pernak-pernik ceramah saya bisa ditonton di YouTube. Nama channelnya Suparman Abdul Karim. Tolong di subscribe ya Pak. Ini promosi. Ngomongnya aja susah subscribe itu. Apa itu? Di subscribe. Karena kalau artis punya konten YouTube Pak, cuman cekakak-cekakak yang nonton banyak. Karena dia terkenal. Nikita Mirzani, jadi pernah nonton juga nih kayaknya saya. Nikita Mirzani itu kontennya kan gatel tuh Pak. Kontennya itu kan nggak bener, tapi viewersnya banyak, yang subscribe banyak. Atau ginilah Sule itu, nah apalagi sekarang Sule itu mau nikah sama Natalie Holzer. Oh Sule channel, Sunnah Family, Sule Family, Sunnah Official itu akun YouTube-nya sekali tayang 1 jam itu Pak udah jutaan orang yang nonton. Itu berapa ratus juta mereka dapat duit per bulannya dari YouTube karena terkenal. Atau Ustadz Abdul Somad Adi Hidayah karena sudah viral. Nah saya ini kan belum viral, kayaknya bantu subscribe-nya karena belum viral, masih lokalan soalnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya akan mengambil space akhir wafatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Jadi Nabi itu wafatnya hari Senin. Tanggalnya juga sama Pak, 12. Bulannya juga sama, Rabiul Awal. Makanya lumrah, karena kita ini umat Nabi, maka umat Nabi itu rata-rata akan diwafatkan pada hari dia dilahirkan. Makanya bapak-bapak kalau besok kan Sabtu nih, kalau bapak-bapak lahirnya hari Sabtu siap-siap. Jangan-jangan besok matinya. Jangan-jangan kan? Walaupun ada juga sih yang lahir Jumat mati Minggu ada, lahir Senin mati Kemis ada. Tapi lumrah itu kebanyakan nyontoh Nabi kita. Kan kalau Nabi kita umurnya 63. Coba perhatikan umat Muhammad. Rata-rata umurnya antara 60 70. Baina sittin wa sab'in. Ada yang sudah 60 tahun ke atas di sini. Banyak. Nah, siap-siap aja. Karena kita nyontoh Nabi. Ya jarang lah Pak kalau 100 tahun ke atas tuh jarang. Kita juga nggak mau lah kalau segitu itu. Kalau udah di atas 100 tahun, anak saja sebagian sudah meninggal duluan. Istri sudah meninggal juga. Belum lagi kesehatan, mata rabun, kuping budek, gigi habis, campur rematik, asam urat. Ujuk-ujuk kena prostat, bocor kelep, stroke tambah bengek lagi. Itu yang ngurus sebel tuh kata mantu, kapan matinya mertua saya ini. Kok susah betul ngurusnya. Kita juga nggak sanggup. Kata orang saya ingin hidup 1000 tahun lagi, maunya, tapi badannya nggak kuat. Jadi kita meneladani Nabi, bahkan nasib umat ini juga nggak jauh beda dengan beliau. Umur umatku itu kata Nabi rata-rata antara 60-70 tahun. Tibalah hari Senin, Nabi sudah sakit. Sakit Nabi menjelang ajal itu pening pala. Makanya Bapak Ibu kalau sedang pening pala siap-siap. Jangan-jangan kayak Nabi. Walaupun ada fadilah Pak, kita cuman sakit pala Bapak Ibu, itu menghapuskan dosa 40 hari, 40 malam. Walaupun cuman pening pala. Makanya kita ini kalau bisa setiap 40 hari sekali sakit pala. Ya biar habis dosanya Bu. Jangan yang parah-parah penyakit pening pala aja, antem bodrek, sembuh kan. 40 hari bulan depan sakit pala lagi, paramek, sembuh. Gitu-gitu saja. Jadi orang Islam tuh enak, sakitnya dijadikan kafarat, penebus dosa-dosanya. Nah Bapak Ibu, Nabi sakit kepala, hampir beliau tidak bisa mengimami salat subuh. Selesai salat subuh beliau berpesan, "Tsumma qa'ada linnas," ngadep ke arah makmum.
Ya ma'syaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin, aku akan segera meninggalkan dunia, kata Nabi. Wa hadza awwalu yaumi minal akhirah wa akhiru yaumi minad dunya. Hari ini hari pertama saya tinggal di akhirat dan hari terakhir saya tinggal di dunia. Subhanallah. Mau mati ngomong. Kalau bisa bapak-bapak berencanalah dari sekarang, pelajari tanda-tanda mati. Kalau sebelum mati, contoh Nabi ngomong, "Mah, apa Pak? Papa mau mati. Tolong mamah jangan kawin lagi ya. Gua jadi antu tahu. Tak antuin laki lu kalau kawin lagi. Ngancem dikit gak apa-apa Pak, eca-ecanya kayak gitu." Ngomong, pesan. Karena memang cobalah contoh orang tua kita zaman dulu itu Pak. Kuku sudah dipotongin, kan begitu? Bersih, dia mandi. Kalau ditanya, "Ngapa Bu kok dibersihin?" "Ngapa Nek?" "Pokoknya mau jalan jauh saya." Ternyata mau meninggal. Dia sudah tahu Pak, cuman nggak mau ngebocorin. Ini bakal mati sudah tahu. Karena ngapa? Alamat mati dikasih. Sama kayak Nabi kita, beliau sudah dapat kabar. Selesai ngomong begitu, Nabi masuk kamar, Allah langsung panggil Izrail. "Ya Izrail, ihbit ila habibi bi ahsani surah." Wahai Izrail, kunjungilah kekasihku Muhammad dengan wajah yang paling tampan. Maka Izrail nyamar orang pegunungan, Arab Baduy kalau kata kita. Baduy itu kan istilah kita Pak, Arabi. Jadi orang Arab asli. Ketok pintu rumah Nabi, "Assalamualaikum ayyuhan nabi wa ya ahla baitin nubuwah a'adkhul." Permisi, minta masuk. Kemudian yang keluar putri Nabi yang paling bungsu, Fatimah. Fatimah itu anaknya Khadijah Pak, paling bungsu. Nabi cuman punya anak dari Khadijah. Punya anak dari istri yang lain, tapi meninggal dunia. Dari Aisyah sempat punya, meninggal. Dari Maryah Al-Qibtiyah sempat punya, meninggal. Jadi anak Nabi yang bungsu dari Khadijah. Satu-satunya istri Nabi yang punya anak, ya Khadijah itulah, yang sampai dewasa. Keluar Fatimah, kata Fatimah, "Bapak saya sakit, jadi nggak bisa nyambut tamu. Tuan, Anda pulang saja. Setelah bapak saya sembuh, Anda datang lagi ke sini." Pergi malaikat. Ya Fatimah nggak tahu kalau ini malaikat. Pergi Izrailnya, tapi nggak nunggu besok. Beberapa menit datang lagi. Ngucap salam lagi. Kata Fatimah, "Kan tadi sudah datang Pak. Ngapa datang lagi? Bapak saya nggak bisa nyambut tamu, dia lagi sakit." Pergi lagi malaikatnya. Datang lagi 3 kali. Ya pegel Fatimah. Kan sudah tahu omong bapak saya sakit, nggak bisa nyambut tamu. Nabi ngedengar Fatimah ninggi suaranya, nyaut dari dalam kamar, "Ya Fatimah, man 'alal bab?" Wahai Fatimah, siapa di depan pintu rumah kita? Kata Fatimah, "Rajulun Arabiyyi, Arab Baduy." Sudah 3 kali dia datang, Abah datang terus pulang lagi. Sudah tak suruh pergi, dia datang lagi. Kata Nabi, "Orangnya cirinya kayak mana?" "Matanya aneh Abah." "Apa yang aneh di matanya?" "Matanya tidak pernah berkedip walau sekali. Ketika aku beradu pandang," kata Fatimah, "begidik jantungku, berdiri bulu kudukku, terasa copot semua persendian tulang belulang." "Atadruna man huwa ya Fatimah?" "Tahukah engkau siapa dia wahai Fatimah?" "La ya Abah." "Kalau engkau ingin tahu siapa dia," kata Nabi, "huwa hadhimul ladzat." Dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Makanya Pak, orang yang mau mati, nah dapat ilmu bapak-bapak, cirinya makan apapun gak terasa lezat lagi, alias hambar, campah, nggak ada rasa. Gimana, kue itu udah dimakan belum Bu? Udah. Masih ada rasanya nggak? Masih, panjang umur, alhamdulillah. Tapi awas kalau udah baal lidahnya, udah nggak ada rasa, paling lama umurnya 3 hari mati. Paling lama umurnya. Sudah dicabut kelezatan. Waqati'us syahawat, dialah yang memutus ambisi manusia. Wa ma'murul kubur, itulah yang bikin rame kuburan. Wa makhrabud dur, itulah yang bikin bersedih, sunyi rumah-rumah kita. Ya Fatimah tahu begitu nyempring Pak. Ternyata orang yang diusirnya tadi bukan orang biasa. Ternyata Izrail.
Fatimah langsung lemes, lihat aja nggak berani lagi. Kata Nabi, Israel masuklah ke dalam. Masuk Israel ke dalam. Assalamualaikum ayyuhan nabi, kata Israel. Beliau jawab, alaikassalam ya Israel. Ada apa, kata Nabi, kamu datang ke sini sekedar ingin bertamu atau ingin mencabut nyawa saya? Jawab Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau enggak boleh saya minta izin pulang lagi. Allahu Akbar. Karena nyabut nyawa Nabi. Kalau nyabut nyawa kita enggak tanya, langsung sikat. Apalagi yang dicabut orangnya cerewet betul mulutnya itu. Oh, malaikat mah main sikat aja, Pak. Kata Nabi, aina Jibril, mana Jibril? Turun Jibril, langsung respon, duduk di samping kepala Nabi. Jibril, kamu tahu saya akan mati hari ini? Tahu, kata Jibril. Akhbirni mali indallahi minal kiramah. Kabarkan kepadaku Jibril, kemuliaan apa yang Allah janjikan untukku di sisinya. Bergembiralah engkau Muhammad, kata Jibril, semua pintu langit sudah dibuka, semua pintu surga pun terbuka, dan semua malaikat berbaris dengan teratur, yang taziruna fis sama'i liruhika, menunggu ruhmu naik ke langit sana. Allahu Akbar. Kayak komandan datang sedang mereksa pasukan, Pak. Prajurit, tentara, polisi berbaris, tak bergeming sedikit pun. Suasananya begitu. Alhamdulillah, kata Nabi. Tapi Jibril, saya belum puas. Satu lagi, ini yang penting dalam hidup saya. Wa kaifa takunu ummati? Bagaimana nasib umatku kalau aku mati hari ini? Kata Jibril, Allah sudah haramkan surga ana sairil umam, untuk semua umat manusia, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu lah yang masuk surga duluan. Maka berdasarkan hadis ini, Pak, saya yakin dan percaya umat Islam ini akan masuk surga semua. Allahumma amin. Nanti kita ketemulah di surga ya. Ingat wajah saya ya, Pak. Oh, ini Parman, Ustaz Parman. Kan di surga nanti kan kita ngobrol lagi tuh. Ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian yang lain dengan sebagian yang berikutnya ngobrol. Orang yang tetanggaan di dunia juga bertetangga di surga nanti. Nanti kita ngobrol, Pak Haji Marianto ya? Iya. Apa kabar? Sehat, enak di surga. Tetangga sebelah rumah mana? Nggak tahu, nyangkut kali di neraka. Umpama. Maaf yang sebelah rumah Pak Haji Marianto ya, Pak. Ini contoh doang, umpama. Kita ngobrol itu di sana. Surga itu mala ainun ra'at. Kenikmatannya belum pernah terlihat oleh mata manusia. Wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga kita. Wala khotor ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam khayal hati manusia. Jadi orang cerita nikmat surga, Pak, baru cerita doang. Aslinya mah lebih enak lagi. Kata orang di sana itu banyak bidadari yang bermata jeli. Betul itu. Wa hurun 'ain, bidadari yang bermata jeli. Satu bapak-bapak, nanti Pak Yusuf Effendi ya, Pak, dikasih 70. Amin. Kan kita ini termasuk laki-laki takut istri, Pak. Termasuk saya. Mau nambah lagi nggak berani gitu. Kita ini termasuk istri, ikatan suami takut istri. Sebenarnya bukan takut istri, bukan sayang istri. Mengapa bapak-bapak nggak poligami? Karena ada pujangga berkata, wanita diciptakan bukan untuk disakiti. Iya. Tapi wanita diciptakan untuk dicintai. Ingat wahai lelaki, jangan membuat istrimu menangis, karena malaikat akan mencatat setiap air matanya yang jatuh. Wah, so sweet ini. Makanya bapak-bapak ini setia, nggak mau nambah lagi. Tapi percaya, Pak, di dunia kita nggak berani nyambah, tapi di akhirat dikasih 70. Ibu-ibu nggak cemburu nggak kalau di surga nanti, yakin dah. Dikasih 70. Yang hebatnya lagi selalu perawan, walaupun kepake terus. Ngelihat muka bapak-bapak jadi pengen cepat mati semua. Ketemu bidadari yang bermata jeli. Saya itu sering menggembar-gemborkan ceramah ini. Orang Islam itu masuk surga semua. Makanya gara-gara saya gembar-gemborkan begini, banyak orang Islam, orang non-Islam masuk Islam sekarang, Pak. Dalam minggu ini aja dua-dua yang masuk Islam itu.
Ustadz, kalau saya masuk Islam masuk surga? Masuk surga, kata saya. Percayalah, orang Islam itu nggak ada yang ke neraka, surga semua. Lu katanya ada siksa, nggak jadi disiksanya, kata saya. Nggak jadi. Karena ngapa? Dikasih syafaat sama Nabi. Ini kupasannya panjang, lain waktu saya sampaikan. Kok bisa? Bener Pak. Orang Islam itu nggak jadi disiksa. Makanya kalau dakwah penceramah itu nggak usah lah ngomongin orang Islam bakal masuk neraka semua. Seolah-olah yang masuk surga dia sendiri. Nggak bisa lah. Islam itu yang masuk surga semua, apapun alirannya, apapun kelompoknya. Yang mampir ya urusan lain itu, yang mampir ke neraka. Tapi nanti ada kupasannya sedemikian rupa. Tapi jelas garansi dari Allah dan Rasulnya. Jibril sudah sampaikan, Allah haramkan surga untuk semua umat, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Itu luar biasa itu. Subhanallah. Saya tambahkan dikit sampai Pak di neraka itu ada golongan nol besar. Apa itu golongan nol besar? Nerakanya udah habis kan umat Muhammad. Allah tanya sama malaikat, masih ada enggak umat Muhammad? Habis, kata malaikat. Ya enggak gitu kata Allah. Kamu cari dulu kan Allah Maha tahu kan? Dikerok-kerok pakai beko itu, beko neraka. Oh, mobil bego itu loh, Bu. Eskapator. Ternyata masih banyak di kerak neraka. Masih banyak ya Allah. Alamatnya gedung air nih kayaknya. Umpama ya, Pak. Masih banyak dalam neraka ini di kerak-keraknya. Kata Allah, mereka punya apa? Salat ada? Enggak ada. Pernah puasa? Enggak pernah. Terus kata Allah, pengajian maulid? Enggak juga. Boro-boro ditarik sumbangannya males. Kalau sumbangan buat lomba ini lomba itu nyumbang dia. Tapi kalau nyumbang pengajian enggak dikasih. Paling banter 2.000. Itu pun enggak nyumbang. Umpama ini Pak. Jadi mereka punya amal apa? Enggak ada. Naik haji, boro-boro naik haji kata malaikat. Terus yang punya apa? Dosa. Sebanyak apa dosa mereka? Wajadna a'malahum minad dunubi ka'amtalil jibal. Dosa mereka itu bagaikan gunung yang menjulang-julang tinggi, saking banyaknya dosa mereka itu. Dan enggak punya salat, enggak punya amal saleh. Terus mereka punya apa? Kata Allah, ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Punya cuman syahadat. Dan dia enggak pernah murtad. Masih diakui sebagai umat Muhammad. Apa jawab Allah? Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Maka beruntung kita jadi orang Islam ini Pak. Walaupun Islam keturunan tadinya ya. Beruntung, tinggal ngelanjutin aja kita ini. Apalagi kita punya sholat, apalagi kita punya puasa, kita punya pengajian, Allahu Akbar. Punya orang tua diurus dengan baik. Subhanallah. Anak dididik dengan baik. Kurang lebihnya kita ya manusia biasa. Kalau begitu kata Nabi ngomong sama Jibril itu Pak, sudah damai saya. Dengar kabar begini adem saya, kata Nabi. Israel, saatnya kau cabut nyawa saya. Maka Israel cabut nyawa Nabi pelan-pelan dari ubun-ubunnya. Yang pertama kali mati telapak kaki Pak, urutannya itu. Jadi narik itu telapak kaki dulu. Makanya ciri orang yang sudah mau mati kan telapak kakinya melengkung begini. Sudah begini kan melengkung. Kalau sudah melengkung telapak kaki paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya kalau sudah melengkung Pak, ya tobat dia malam ini, besok berarti. Kalau enggak malam ini juga. Nah makanya wajar kalau orang zaman dahulu itu kan bisa pesen sebelum mati. Karena dia belajar tanda-tandanya itu. Tulang belakang kita ini kalau sudah mau mati kan lepek. Makanya saya sering ngeraba. Oh enggak lepek enggak. Lepek Bapak Ibu. Kalau terlentang di lantai itu kan rata sama lantai. Lepek, nyatu dia. Kita selipin telapak tangan enggak masuk lagi. Nah duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender di dinding. Kalau udah nggak bisa tegak lagi, itu kan alamat tuh. Enak kita mempelajarinya. 7 hari sebelum mati ada lagi tandanya Pak. 40 hari sebelum mati ada lagi tandanya. Kalau 40 hari sebelum mati itu kan kedutan Bapak Ibu di ubun-ubunnya. Kedutannya habis asar tapi habis asar. Tadi habis asar ada yang kedutan nggak di sininya? Kalau ada yang kedutan habis asar ubun-ubunnya dut ya Pak. Habis asar. Ingat 40 hari mati itu. Oh, udahlah ke musola aja Pak selama 40 hari. Siap-siap aja itu. Kedutan, banyak ciri-cirinya itu. Sudah Allah kasih kabarnya. Itulah gunanya kita pengajian kan biar dapat ilmu sedemikian rupa. Allah tunjukkan
kapan tanda kematian kita. Makanya wajar Pak kalau ada yang mimpin sholat tarawih meninggal. Kemarin siapa? Ustaz Ferdinand ya. Lagi mimpin sholat tarawih meninggal. Di Wai Halim itu sujud terakhir sholat subuh, meninggal dunia. Karena mengapa? Mungkin dia dapat alamat tapi dia fokus untuk beribadah. Baik, dicabut lagi, ditarik sampai lututnya, sampai pinggangnya, sampai pusarnya Nabi. Ketika nyawa sampai di pusar, Nabi mengucapkan, ma asyadda muraratul maut. Jibril, bagaimana dahsyatnya rasa kematian itu. Nabi aja begitu kan, apalagi kita yang banyak dosa. Kira-kira Bapak Ibu, kita ini banyak dosa enggak? Banyak. Apalagi yang gemuk-gemuk itu. Banyak betul dosanya, maaf ya Pak. Yang gemuk ibu-ibu maaf ya. Walaupun yang kurus jangan sombong dulu. Jangan-jangan yang kurus lebih banyak lagi dosanya. Kurus bukan karena nggak makan, tapi karena keberatan dosa, cungkring badannya. Jadi Nabi aja begitu, sampai Nabi berdoa waktu sakarat itu, Pak, ya Allah, timpakan rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku semua, dan mohon jangan timpakan kepada umat. Saking Nabi sayangnya sama kita. Maka ditarik lagi nyawa Nabi sampailah di dadanya. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum bis sholati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Nabi, jaga sholat. Tuh kan, sholat saja. Syariat Islam tuh banyak, tapi mustahil kita bisa mengamalkan semuanya. Kita manusia yang lemah, tapi minimal sholat. Tafarrugh li ibadati, lapangkanlah waktu untuk menyembahku, kata Nabi. Amla usadraka ginan, kupenuhi dadamu dengan rasa kaya. Karena hidup ini kalau di sini nggak kaya, sengsara Bapak Ibu. Rumah megah, fasilitas mewah, halaman lebar, mobil terparkir banyak Bapak Ibu. Tapi kalau hati nggak kaya, sempit rasanya Pak, miskin rasanya. Selalu merasa kurang, broken home, ribut terus laki bini, anak-anak malah kena narkoba. Karena ngapa? Di sini nggak kaya. Makanya Nabi ingatkan, laisal ghina an katratil arad. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Bukan itu ukuran kaya. Walakinnil ghina ghina nafsi. Ukuran kaya itu di sini kaya jiwa. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Oh, kondangan bawa tasnya aja begini, cincinnya penuh, begitu masuk taruh digoyang, tuing tuing tuing. Apa orang kaya itu pakai gelang harus sampai siku? Oh, gelangnya sampai siku Bu. Lagi duduk di kursi undangan sambil berkipas, kuncrang kuncring, kuncrang kuncring, udah kayak ketimpringan. Orang lihat, ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede-gede? Saya pernah ngisi pengajian Pak, ikatan istri titik-titik, orang kaya semua, orang ibu-ibu sosialita, dikit-dikit ke salon, pedicure, medicure, ngurusin kuku doang Pak, berjuta-juta habis duitnya mereka. Acaranya bukan di musola, bukan di masjid, bukan di rumah, pengajian di hotel, novotel. Begitu saya masuk ruangan, ibu-ibunya berdiri, selamat datang Bapak Ustadz. Oh, gaya sambutannya itu loh Pak. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulat. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya itu loh Bu, bendolan gede banget, segede pentolan bakso setan itu nah. Udah kayak palak bayi aja itu. Loh, apa itu ukuran orang kaya? Ya bukan juga lah. Ukuran orang kaya itu di sini gua nafsi kaya jiwanya. Makanya kalau ingin kaya jiwa, jaga sholatnya. Saya pernah meruqyah ini Pak, orang kaya raya. Saya katakan kaya raya, rumahnya gede, ada kolam renang di dalam. Pintu gerbangnya itu 2, pintu masuk sama keluar beda. Kan gede berarti itu rumah. Begitu saya masuk ke dalam, akuariumnya gede banget. Ruang tengahnya ada 5 unit kursi, itu pun masih longgar. Begitu saya ketemu Bu Hajinya itu, tuan rumahnya Pak, orang kaya, janda lagi. Sayang sudah nenek-nenek tapi ya. Kalau masih muda bolehlah itulah. Masalahnya sudah nenek-nenek. Terus kata saya, Bu Haji ada apa? Ruqyahin anak saya Ustaz. Begitu saya ruqyah, ini anak nomor 3 yang saya ruqyah. Begitu saya ruqyah, terlambat Bu Haji. Ini bukan kesambat jin, tapi depresi.
Depresi tapi nggak ditangani di rumah sakit jiwa, kebablasan. Kalau orang depresi kan jangan diruqyah Pak, rumah sakit jiwa. Yang diruqyah itu yang disihir, disantet, kesambet, udah terlanjur, sudah belasan tahun, sudah nggak bisa diobati. Anak Bu Haji berapa? 4 kata dia. Yang pertama laki-laki, sekarang di mana? Sedang di penjara gara-gara narkoba. Sudah 3 kali Ustadz dikeluarin, jual ini jual itu, bayar mahal, ngulang lagi udah 4 kali, terserah lu mau jadi apa kata dia. Yang kedua di mana? Sekarang sedang di rumah kesehatan jiwa, rumah sakit jiwa aja nggak mau ngerawat lagi Pak. Karena apa? Overdosis narkoba, putus saraf, akhirnya gila. Kalau di rumah kerjaan yang bantingin barang, daripada ancur-ancuran titipin ke sana di kerangkeng. Yang ketiga ya ini yang Pak Ustadz ruqyah. Yang keempat, nah itulah yang sehat kata dia. Cuma satu yang sehat, gadis anak bungsu. Mana Bu yang sehat? Umurnya sudah 27 tahun waktu itu, sekarang udah berapa? Yang sehat ntar lagi keluar, Ustadz lagi mandi, dia mau konsultasi sedikit. Begitu keluar Pak, rambutnya 7 macam warna. Saya langsung ngebatin, yang sehat aja begini. Allahu Akbar. Yang sehat aja begitu. Kata saya, Mbak, kapan nikah? Kok nanya nikah? Kata dia, ya kasihan lah ibu, pengen punya cucu kan. Nah pertama penjara, kedua di rumah sakit jiwa, yang ketiga ya ini kata saya, yang keempat Mbak lah kasih cucu ya. Saya kalau sama Indo itu nggak level, ngomongnya, karena dia ini kuliahnya di Australia Pak. Saya kalau Indo nggak level, saya pengen jadi nikah sama orang bule, nangis saat itu juga ibunya. Inilah nasib saya Ustaz. Punya anak 3 kayak gitu, model yang sehat malah begini model. Allahu Akbar. Apa kata dia? Kalau hidup boleh diulang, masa bisa diputar, dan nasib bisa ditukar, demi Allah kata dia, saya lebih baik hidup sederhana, punya anak 4 soleh dan solehah semua, daripada hidup begini tapi begini keadaannya. Sakit rasanya. Saya pulang haji merasa hambar kata dia. Allahu Akbar Pak. Kalau hidup boleh ditukar, apa jawab pernyataan dia? Ini gara-gara dulu kami semua lupa sholat, lupa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga sholat kalau kita ingin selamat. Jangan kayak kata orang, sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kodoan lillahi ta'ala. Lalu kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istri nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhu subhi rakataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lalu kesiangan Bu jam 9 sholat subuhnya. Nanti anak kita niru, apa kata anak? Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, kroyoan oplosan lillahi ta'ala, hancur sholatnya. Baik Bapak Ibu, ditarik lagi nyawa Nabi sampailah di kerongkongan. Nabi kemudian mengucapkan kalimat lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa, takutlah akan wanita, waspada dengan wanita, hati-hati dengan wanita. Loh mengapa? Banyak wanita yang menjerumuskan suami. Ada wanita nyuruh suaminya korupsi. Pak, Bapak kan pejabat, korupsi ge Pak, jangan goblok kayak gitu. Astagfirullah, ngegoblokin laki. Ada perempuan gitu, Pak, nogel sih Pak, siapa tahu menang togel, kan mama bisa kebagian, nyuruh. Atau bahasa gaulnya apa? Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet lakinya lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja, bilangnya najis. Kalau kata anak gaul apa? Jijai bajai najong teralala. Jadi istri yang menjerumuskan suami, ibu-ibu ini paling gampang Bu masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, nerimo. Kalau pengen masuk neraka gampang, tak ajarin malam ini juga. Ibu-ibu kalau pengen betul masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur Bu, sepak palanya.
gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kapling di neraka itu. Kan simple banget tuh. Perempuan tuh gampang banget. Makanya jangan jadi istri yang menjerumuskan suami, tapi jadilah istri yang berbakti kepada suami. Karena jadi istri yang bersyukur itu indah. Saya ini kan lama nggak punya anak, Pak. Dulu saya ceramah di sini 2 kali itu belum punya keturunan. Alhamdulillah sekarang sudah. Anak saya itu kalau saya pulang ceramah, berangkat ceramah, beliin mainan. Kita bohongin, pikir dia mainan mahal, kalau cuma 10 ribuan kan. Kita beliin, Pak. Begitu sampai rumah, jingkrak dia, Bu. Makasih ya, Bi, tepuk tangan, makasih, cium tangan. Saking gembiranya dia. Baru kerasa, oh ini rasanya punya anak itu. Itulah rasanya gembira. Nah, ibu-ibu bisa nggak, Bu, kalau dikasih duit sama suami jingkrak kayak gitu? Iya, biar nyenengin suami, maksud saya. Makasih ya, Pak. Mama sayang sama Papa. Emak gitu. Iya kan, Pak? Ini kan simple, sederhana. Tapi itulah kebahagiaan. Cobalah ibu-ibu, apalagi suami tukang bangunan kulit, Bu. Kerja Senin, gajian Sabtu. Mana selama kerja dimarahin bos gitu ya. Maksang bataknya ada yang selip, mana campur semen, keringet, sebagainya. Bapak ibu kerja capek. Kadang-kadang suami beli rokok bagus saja nggak bisa, Pak. Demi keluarga di rumah. Begitu sampai pulang ke rumah ngasih duit sama bininya, bini monyong. Kurang. Ya Allah, Bu, tega nih ibu-ibu itu. Sakit bener rasanya, Pak. Nangis suaminya. Sial amat gua dapat bini kayak gini model. Mau dicerai kasihan gitu ya. Kalau nggak demi anak-anak udah tak buang, Ustaz. Karena demi sayang sama anak, sudahlah tahanin punya nasib kayak gini model. Karena pada akhirnya saya kasih tahu sama ibu-ibu, pada akhirnya, Bu, kebahagiaan bapak-bapak ini bukan karena punya mobil mewah, bukan karena rumahnya gede, bukan karena punya sepeda gaul, bukan. Pada akhirnya kebahagiaan bapak-bapak ini, saya mewakili bapak-bapak, di istri yang pandai bersyukur. Makasih ya, Pak. Kami bangga punya orang tua, punya ayah seperti Papa. Allahu Akbar. Injedut langit suami, Bu. Apalagi hidup susah, Pak, ngontrak, pakai sepeda kemana-mana. Maaf ya, Ma, gara-gara kawin sama saya melarat kamu. Kemana-mana cuma ngegoes sepeda. Apa kata istrinya, nggak apa-apa kok, anak-anak senang kok, Pak. Yang penting anak bisa sekolah, kita makan nggak ngutang. Jadilah, walaupun ngontrak-ngontrak. Suami diomongin begitu, dielus-elus, habis itu dicium, kayak masuk surga, ngembang ke telinganya, naik bahunya, udah jalan udah kayak orang kaya aja keluar rumah. Bahagia. Coba kalau punya bini ditanya begitu, apa kata istrinya? Iya, sial gua dapet laki kayak lo. Allahu Akbar. Coba laki gua tuh Pak Yusuf Effendi. Nah, mulai tuh dibandingin sama tetangga. Remek, Bapak Ibu, suami enggak akan bahagia. Baik, tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas paling akhir, habis suara Nabi. Ditempel telinganya Imam Ali, terdengar getaran suara, as-shalah, 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 salat, salat dan salat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-63 Hijriah. Terakhir tadi ponakan kita Rizki Ilham sudah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma Muhammadun illa rasul. Tiada lain tiada bukan, Muhammad hanya seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apa imma ta'au qutilan qalabatum ala aqabikum. Apakah jika beliau wafat atau terbunuh, kalian ingin berbalik meninggalkan ajaran Islam? Wa may yanqalib ala aqibaih, barang siapa yang berbalik ke belakang meninggalkan ajaran Islam, falayyadurallaha syai'a, dia tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah cuman memberi balasan
kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tonton video selanjutnya di YouTube, tolong di subscribe, share dan bagikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.